Bayangkan sebuah dunia di mana manusia dapat dengan mudah meluncur di dalam air, bernapas di bawah ombak semudah kita menghirup udara di darat. Kemampuan luar biasa ini, yang dulunya hanya ada dalam mitos, dapat mengubah hubungan kita dengan planet ini dan diri kita sendiri. Bagaimana jika kita dapat menjelajahi kedalaman lautan kita yang luas dan tersembunyi, mengungkap rahasia yang telah tersimpan selama ribuan tahun? Saat kita berdiri di ambang kemungkinan ini, kita harus mempertimbangkan implikasi yang mendalam, baik yang menakjubkan maupun yang menakutkan, yang akan ditimbulkan oleh pernapasan bawah air terhadap umat manusia dan planet ini. Lautan yang menutupi lebih dari 70% permukaan planet kita selalu memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi umat manusia. Kemampuan untuk bernapas di bawah air akan merevolusi cara kita hidup, mendorong terciptanya kota dan habitat bawah air yang sama sekali baru. Bayangkan rumah-rumah yang terendam air, bermandikan cahaya etrik dari organisme bioluminescent, tempat anak-anak belajar berenang sebelum mereka dapat berjalan. Komunitas bawah air ini, yang dibangun dengan material inovatif dan berkelanjutan, akan hidup selaras dengan lingkungannya, meminimalkan dampaknya terhadap ekosistem laut yang rapuh. Perjalanan sehari-hari dapat mencakup meluncur melalui terumbu karang, gerombolan ikan melesat masuk dan keluar dari pandangan. Pertanian bawah air, memanfaatkan hidroponik dan aquaculture, akan menyediakan sumber makanan yang berkelanjutan. Sementara arus laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi terbarukan. Hidup di bawah ombak akan menuntut adaptasi, menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap laut dan penghuninya. Jiwa manusia yang selalu ulet dan banyak akal, niscaya akan bangkit menghadapi tantangan, menemukan solusi inovatif untuk rintangan unik ini. Lautan yang luas menyimpan potensi besar untuk makanan dan sumber daya. Dengan kemampuan untuk bernapas di bawah air, kita dapat membuka sumber makanan yang sangat banyak, mengurangi tekanan pada pertanian berbasis lahan. Aquaculture, budidaya ikan, dan biota laut lainnya dapat direvolusi, menyediakan protein berkelanjutan untuk populasi global yang terus bertambah. Lebih lanjut, dasar laut kaya akan mineral dan unsur tanah, jarang yang penting untuk kemajuan teknologi. Penambangan bawah air yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat menyediakan sumber daya yang kita butuhkan untuk memberi tenaga pada masyarakat kita sambil meminimalkan dampak lingkungan. Praktik panen yang berkelanjutan ditambah dengan rasa hormat yang mendalam terhadap ekosistem laut akan sangat penting untuk memastikan bahwa kita tidak menjarah kekayaan laut. Bayangkan masa depan di mana pertanian bawah air yang penuh dengan rumput laut, alga, dan kerang memberi kita makanan bergizi dan berkelanjutan. Kemampuan manusia untuk bernapas di bawah air mau tidak mau akan membawa perubahan signifikan dalam keseimbangan ekosistem laut yang rapuh. Kehadiran kita akan mengubah dinamika hubungan predator mangsa, pola migrasi, dan distribusi kehidupan laut. Sangat penting bagi kita untuk mendekati wilayah baru ini dengan kerendahan hati dan pemahaman yang mendalam tentang potensi konsekuensi dari tindakan kita. Observasi yang cermat, penelitian ilmiah, dan komitmen terhadap konservasi akan menjadi yang terpenting. Kita harus berusaha untuk meminimalkan dampak kita terhadap habitat laut, menghindari polusi dan kerusakan habitat. Pembentukan kawasan lindung laut, di mana aktivitas manusia diatur dengan hati-hati, akan menjadi penting untuk melindungi kesehatan dan keanekaragaman hayati lautan kita. Bayangkan bertemu dengan cumi-cumi raksasa di habitat aslinya. Mata besarnya memantulkan cahaya redup dari kapal selam Anda. Bayangkan diri Anda berenang bersama sekelompok lumba-lumba. Suara klik dan siulan mereka yang riang bergema di air. Kemampuan untuk bernapas di bawah air datang dengan risiko konsekuensi yang tidak diinginkan. Polusi, masalah yang terus-menerus terjadi di darat, dapat dengan mudah menyebar ke lautan kita jika kita tidak berhati-hati. Pembuangan limbah, limpasan industri, dan polusi suara dari aktivitas bawah air dapat berdampak buruk pada kehidupan laut. Meningkatnya aktivitas manusia di lautan dapat menyebabkan kerusakan habitat, mengganggu tempat berkembang biak, rute migrasi, dan keseimbangan ekosistem laut yang rapuh. Sangat penting bagi kita untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan yang ketat untuk mengatur pembangunan bawah air, ekstraksi sumber daya, dan pembuangan limbah. Bayangkan terumbu karang yang dulunya masih asli, sekarang memutih dan tak bernyawa
karena polusi dari pemukiman bawah air di dekatnya. Bayangkan sekelompok ikan bingung dan tertekan oleh kebisingan konstruksi bawah air yang terus-menerus. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan menghindari pengulangan pola polusi dan degradasi lingkungan yang telah mengganggu aktivitas terestrial kita. Kemampuan untuk bernapas di bawah air akan memiliki implikasi geopolitik yang besar, yang berpotensi membentuk kembali aliansi, perbatasan, dan akses ke sumber daya. Dasar laut yang kaya akan mineral dan sumber daya energi dapat menjadi medan pertempuran baru bagi negara-negara yang ingin mengamankan bagian mereka dari komoditas berharga ini. Sengketa atas perairan teritorial dapat meningkat, yang mengarah pada ketegangan dan konflik. Kerjasama dan diplomasi internasional akan menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk memastikan pembagian sumber daya bawah air yang damai dan adil. Perjanjian dan organisasi internasional baru mungkin diperlukan untuk mengatur kegiatan di perairan internasional dan untuk memediasi perselisihan. Bayangkan operasi penambangan bawah air yang dioperasikan bersama oleh banyak negara, mengekstraksi sumber daya secara berkelanjutan dan adil. Bayangkan tim peneliti internasional berkolaborasi untuk mempelajari dan melindungi ekosistem laut dalam, berbagi pengetahuan mereka dan bekerja sama untuk memastikan kesehatan lautan kita dalam jangka panjang. Kemampuan untuk bernapas di bawah air akan membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk eksplorasi dan penemuan. Kedalaman lautan kita yang luas dan misterius, rumah bagi makhluk dan ekosistem yang belum ditemukan, akan dapat diakses untuk pertama kalinya. Bayangkan menjelajahi bangkai kapal kuno, membuka rahasia sejarah maritim, dan menemukan spesies baru biota laut yang menentang pemahaman kita saat ini tentang biologi. Penelitian ilmiah akan direvolusi, memungkinkan kita untuk mempelajari ekosistem laut di habitat aslinya, mengungkap misteri arus laut dan perubahan iklim, dan berpotensi menemukan sumber obat dan bioteknologi baru. Lautan, dengan potensi yang belum dimanfaatkan, dapat menjadi kunci untuk memecahkan beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Bayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan teknologi pencitraan canggih, memetakan dasar laut dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya, mengungkap parit tersembunyi, gunung berapi bawah laut, dan ekosistem yang penuh dengan kehidupan. Bayangkan ahli biologi kelautan hidup dan bekerja di laboratorium bawah air, mempelajari perilaku makhluk laut dalam, dan membuka rahasia adaptasi unik mereka. Prospek manusia bernapas di bawah air menghadirkan kemungkinan yang menggembirakan dan tantangan yang besar. Saat kita menjelajah ke wilayah yang belum dipetakan ini, kita harus melanjutkan dengan hati-hati, dipandu oleh rasa hormat yang mendalam terhadap laut dan penghuninya. Keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan nasib lautan kita untuk generasi yang akan datang. Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa kehadiran kita di dunia bawah laut adalah harmonis, bahwa kita berusaha untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut yang rapuh, dan bahwa kita menggunakan kemampuan baru kita untuk kemajuan umat manusia dan planet ini secara keseluruhan. Bayangkan masa depan di mana manusia hidup berdampingan secara damai dengan biota laut, di mana kota-kota bawah laut adalah model keberlanjutan, dan di mana lautan adalah sumber keajaiban, inspirasi, dan sumber daya penting bagi semua. Inilah masa depan yang harus kita perjuangkan untuk diciptakan. Masa depan di mana kemampuan untuk bernapas di bawah air bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Bukti kecerdikan kita dan kapasitas kita untuk pengabdian. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan arah masa depan kita, baik yang terendam maupun tidak.